Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam di Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada kali ini kita bisa bertemu bertatap muka di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan hikmah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan rezeki oleh Allah untuk senantiasa bisa mengikuti siaran-siaran yang ada di sinyal Islam Indonesia, dan mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan banyak ilmu, mutiara-mutiara ilmu dari para pengajar, dari para kiai, para asatid yang ada di sinyal Islam Indonesia. Para pecinta sinyal Islam Indonesia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 amal yang harus diperbanyak di bulan Ramadan. Yang pertama, amalan yang harus diperbanyak di bulan Ramadan adalah membaca Quran. Bagaimana tidak, karena syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sehingga zikir-zikir apapun di bulan Ramadan yang paling utama adalah zikir dengan Al-Quran. Biasa kita zikir dengan A, dengan B, dengan C-nya, maka di bulan Ramadan utamakan zikir dengan Al-Quran. Bagaimana hikmat salafus salih terdahulu? Ada yang di bulan Ramadan tuh sehari semalam menghatamkan 30 juz. Ada yang semalam 30 juz, sehari 30 juz. Seperti Imam Syafi'i, malam 30 juz, siangnya 30 juz. Sehingga selama bulan Ramadan menghatamkan Quran 60 juz. Kebayang seorang Imam Syafi'i yang sehari-hari dia menulis, sehari-hari dia ngajar, sehari-hari dia sibuk dengan ilmu. Sehari-harinya sibuk dengan ilmu, masih bisa menghatamkan Quran 60 kali khataman selama bulan Ramadan. Siang 30, malam 30 kali khataman. Masya Allah, luar biasa. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Maka di bulan Ramadan ada nuzulul Quran tanggal 17. Nuzulul Quran oleh Allah diturunkan ke langit dunia, mengatakan langit keempat. Itu Al-Quran yang 30 juz, 6.666 ayat oleh Allah diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu tanggal 17 Ramadan. Maka disebut nuzulul Quran. Nah, oleh karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, hendaknya kita pun memperbanyak baca Al-Quran. Siang sibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Malam sibukkan diri dengan banyak membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Bahkan kalau bisa, suasanakan Al-Quran di rumah kita. Suasanakan Al-Quran di masjid kita. Di masjid itu yang terdengar di speaker tuh terdengar lantunan Quran. Di rumah terdengar lantunan Quran. Di masjid kita dengar orang baca Quran. Di madrasah kita lihat orang baca Quran. Alangkah indahnya di mana orang banyak di sana membaca Al-Quran. Dan alangkah indahnya orang duduk di halte bis, nunggu bis, lihat Al-Quran. Orang duduk di stasiun nunggu kereta api, baca Al-Quran. Orang di dalam kereta api pun sampai ke tempat tujuannya baca Al-Quran. Indah luar biasa kalau negeri ini sudah seperti itu. Nah, bulan Ramadan kita jadikan momen untuk istiqomah kita membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Al-Quran.
Masya Allah. Rasulullah SAW di bulan Ramadan suka tadarus Quran dengan malaikat Jibril. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Masya Allah. Sampai satu waktu malaikat Jibril tidak datang. Maka Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk membaca Quran, tadarus Quran dengan sahabatnya. Ketika sahabatnya diajak tadarus Quran dengan Rasul, sahabat, ya Rasulullah, masa saya harus tadarus Quran dengan Rasulullah? Anta sahibul Quran, yang diturunkan wahyu oleh Allah langsung, masa saya tidak pantas Rasulullah? Allah yang menyuruhmu, Allah yang menyuruhku untuk membaca Quran denganmu. Itu adalah manqobah sahabat, derajat sahabat yang mulia. Allah nyuruh kepada Rasulullah untuk membaca Quran dengan sahabat tersebut. Masya Allah, Rasul baca Quran dengan sahabat, saking pentingnya. Maka diusahakan sebelum iftar dari jam 5 sampai jam 6 ada tadarus Quran itu di masjid. Kalau nggak bisa setelah taraweh sampai jam 9 ada tadarus Quran itu di masjid. Ramaikan dengan tadarus Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Kemudian amalan yang kedua yang harus diperbanyak di bulan Ramadan adalah sholat. Maka kenapa ada sholat taraweh? Nah, untuk apa? Untuk memperbanyak sholat. Sholat Isya tambah ba'da Isya ditambah tarawih, itu bilangannya terserah. Mau ada yang tarawih 20 rakaat tambah witir, mangga. Mau ada yang tarawih 4 rakaat tambah witir, mangga, silahkan. Ya, yang jelas di bulan Ramadan harus diperbanyak sholat. Ada sholat tarawih. Nanti ada sholat qiyamul lail. Habis Isya sholat tarawih plus witir. Atau tarawih saja. Nanti malam qiyamul lail plus witir. Allah ya Rahman. Kalau saya di Masjidil Haram i'tikaf bulan Ramadan itu luar biasa enaknya. Kenapa? Ba'da Isya, sholat Isya, ba'diyah, habis ba'diyah, sholat tarawih 20 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di Masjidil Haram. Beres 20 rakaat sampai jam 11 istirahat. Jam 1 kurang, setengah satuan itu qiyamul lail. 11 rakaat. Qiyamul lailnya 11 rakaat. Ajib, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Tarawih 1 khataman Al-Quran. Qiyamul lail 1 khataman Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau dihitung sampai sehabis bulan Ramadan tuh, sampai beres bulan Syawal itu, maka 2 kali khataman. Tarawih 1 kali khataman, qiyamul lail 1 kali khataman. Nikmat luar biasa suasananya, Allah ya Rahman ya Rahim. Itu yang dirindukan oleh mukminin mukminat seluruh dunia untuk bisa tarawih dan i'tikaf di Masjidil Haram. Karena nuansanya terasa, suasananya nikmat luar biasa. Nah, andaikan di kita seperti itu, tarawih 20 rakaat sampai jam 11, istirahat sebentar. Nanti jam 1 qiyamul lail lagi sampai jam 3. Aduh, nikmat. Cuman kata yang kerja, kapan saya kerjanya nanti? Siang waktu tidur, Masya Allah. Oleh karena itu maka mari kita hidupkan di bulan Ramadan dengan sholat. Perbanyak sholat. Sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sholat hajat. Kita banyak hajat kita kepada Allah. Banyak hajat kita kepada Allah. Sholat tobat, habis sholat tobat, sholat hajat. Sholat tobat, sholat hajat. Masya Allah. Minta kita kepada Allah dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah bis sabri dengan sabar. Wassolati dengan sholat. Maka jadikan sholat media untuk munajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan adalah bulan yang begitu besar rahmat Allah untuk umatnya, begitu terbuka luas rahmat Allah untuk umatnya. Jadikan setiap detik, setiap menit di bulan Ramadan untuk bertakarub dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik mendekatkan diri dengan Quran, baik mendekatkan diri dengan sholat. Nah, bulan Ramadan syahrul Quran,
Dan bulan Ramadan perbanyak diri untuk melaksanakan sholat. Amalan yang terakhir yang harus diperbanyak di bulan Ramadan adalah infak dan sedekah. Bagaimana tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu masuk bulan Ramadan, sifat dermawannya Rasul karihil asib, seperti hembusan angin. Maksudnya apa? Tidak pandang bulu siapapun yang datang minta kepada Rasul, Rasul pasti beri. Dermawannya luar biasa Rasul. Sudah memang Rasul adalah orang yang sangat dermawan. Ditambah bulan Ramadan, kedermawanan Rasul ditaikan levelnya. Taikan lebih tinggi lagi. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Sampai Rasulullah, lebih baik Rasul tidak ada makanan asal bisa ngasih pada orang lain. Dan dibuktikan dengan Sayyidatuna Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Ketika itu, ini bukti kedermawanan Rasul tercermin kepada Sayyidatuna Fatimah. Meskipun tidak ada, masih mau bersedekah. Ketika itu Sayyidatuna Fatimah tidak ada bahan untuk dijadikan makanan. Maka Sayyidatuna Fatimah mengadu kepada Sayyidina Ali. Secepat itu Sayyidina Ali langsung berangkat keluar, datang ke orang Yahudi untuk meminta pekerjaan. Diberikanlah 1 karung pintalan. Dipanggil Sayyidina Ali, dibawa ke rumahnya, maka dikerjakanlah oleh Sayyidatuna Fatimah seharian. Beres seharian, dikerjakan, 1/3-nya dikirim, dibawa lagi oleh Sayyidina Ali kepada si Yahudi tersebut. Dapat upah dari sana, upahnya dibelikan kepada bahan makanan, dijadikanlah makanan, roti dan lain sebagainya. Itu yang dimakan dari hasil jerih payahnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah memintal benang, pintalan. Nah, setelah itu kemudian oleh Sayyidatuna Fatimah dijadikan makanan. Sudah disediakan, sudah dihidangkan di tempat makan untuk iftar. Datang tamu, tuk. Datang tamu. Meminta apa? Meminta makanan kepada Sayyidatuna Fatimah. Oleh Sayyidatuna Fatimah dikasih makanannya. Beliau berbuka puasa hanya dengan air putih. Begitu perih perutnya, diganjal oleh batu. Hari kedua Sayyidatuna Fatimah meminta lagi, dapat 1/3 lagi. Setelah dapat 1/3, beres 1/3, dikirim oleh Sayyidina Ali ke Yahudi, dapat upah, dibelikanlah bahan makanan, dibikinlah makanan oleh Sayyidatuna Fatimah, sudah disiapkan di tempat makan. Menjelang iftar datang orang yang meminta-minta, dikasih lagi oleh Sayyidatuna Fatimah sampai tidak ada makanan. Dia berbuka hanya dengan air putih. Saking perutnya, perut 2 batu mengganjal perutnya untuk menahan perih. Hari ketiga dipinta lagi benangnya, dapat 1/3 lagi, beres. Dibawa oleh Sayyidina Ali ke Yahudi, oleh orang Yahudi dikasih upah, dibelikan untuk bahan makanan, dibikin lagi makanan. Ada orang yang meminta-minta. Ada orang yang minta, dikasih lagi. Mereka berbuka puasa hanya dengan air putih. Perih, ambil batu, disimpan di perut. 3 batu, 3 hari tidak makan. Di sini. Rasulullah SAW mendengar cerita itu. Masya Allah, anak saya tidak makan. Rasul kadang bisa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya Rasul pun mendengarnya begitu, Masya Allah, anak saya belum makan, tidak makan 3 hari. Rasul sore harinya datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Dilihat Sayyidatuna Fatimah sedang salat asar. Di perutnya hampir nempel dengan punggung, tidak ada makanan. Kempleng perutnya. Saking kempleng perut Sayyidatuna Fatimah hampir nempel dengan punggung. Orang tua mana yang tega lihat anaknya begitu? Rasul nangis, Masya Allah. Rasul nangis tidak kuat. Kenapa? Menahan diri anaknya
lebih baik orang lain makan, biarkan dia menahan kelaparan. Masya Allah. Lebih baik orang perutnya kenyang, dia lapar. Masya Allah. Itu kedermawannya Sayyidatuna Fatimah, cerminan daripada kedermawanan Rasulullah SAW. Sampai Rasul nangis. Masya Allah, punya anak begitu hebat, luar biasa. Punya anak hebat luar biasa. Sampai apa? Sampai begitu dilihat, Masya Allah, sampai rapat dengan punggungnya. Inilah cerminan kedermawanan Rasul, dibuktikan dengan putrinya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala. Para pecinta Islam Indonesia dimanapun berada, maka mari bulan Ramadan jadikan bulan untuk melatih kedermawanan kita. Ketika kita masak takjil, jangan lupa, jangan dimakan semua, berikan untuk orang lain sebagian. Ketika kita punya makanan, jangan dimakan semua, berikan ke masjid untuk siapa tahu orang yang belum makan, siapa tahu orang yang belum buka berpuasa. Maka insya Allah, kalau semuanya sudah merasakan pingin infak, pingin sedekah di bulan Ramadan, maka insya Allah masjid akan jadi tujuannya untuk iftar. Orang mencari iftar bukan toko, orang mencari iftar bukan ke warung, tapi orang mencari iftar datang ke masjid. Alangkah indahnya, Masya Allah. Mari jadikan bulan Ramadan untuk melatih kedermawanan kita, senantiasa kita berinfak, bersedekah. 3 amalan yang harus diperbanyak di bulan Ramadan. 1, memperbanyak baca Quran. 2, memperbanyak sholat. 3, memperbanyak sedekah. Maka insya Allah dengan 3 amalan tersebut, Allah akan jadikan puasa kita puasa yang makbul mabrur indah Allah, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dunia dan akhiratnya. Makanya di bulan Ramadan ada zakat fitrah, zakat untuk membersihkan diri kita. Insya Allah zakat fitrah akan bahas di pertemuan akan datang. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.